Di pohon ini nih ada yang nengok bang, ada yang nengok. Itu spontan, itu pocong itu bang. Itu penampakan itu gede banget bang. Itu cuma badannya aja separuh bang. Separuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan acara RDM TV. Kali ini saya akan mengadakan acara ngobrol malam. Acara ini menceritakan seputar kejadian mistis, pengalaman hidup narasumber kita ini. Kebetulan ini kita narasumbernya masih anggota RDM juga ya. Bang John ini akan menceritakan pengalaman mistis selama pendakian di Gunung Ciremai di Kuningan ya? Lewat jalur Apui. Oh ya. Menceritakan tentang pendakian di Gunung Ciremai via jalur Apui. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Acara ngolam segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan dulu bang ya, nama saya John gitu bang ya. Iya. Waktu itu tahun 2017 kalau nggak salah ya. Waktu itu posisi saya masih kerja gitu bang. Iya. Posisi habis lulus, gak lama udah kerja tuh. Jadi singkat cerita, saya itu udah kerja di PT itu, gak usah disebutin kan bang ya. Iya. Kira-kira udah setengah tahun. Jadi udah punya temen ya banyak lah gitu bang Iya. ya, karena udah lama ya. Jadi posisi itu saya udah dapet temen gitu dari PT itu. Pertama yang namanya Bang Yusuf gitu kan. Iya. Di situ teman saya dari Majalengka, Iya. bukan dari Kuningan bang, tapi dari Majalengka itu, Iya. lewat jalur Apui. Singkat cerita lagi, waktu itu saya libur kalau nggak salah itu 4 hari bang, 4 hari. Jadi kita obrol-obrol waktu istirahat tuh jam kerja. Jadi kita obrol, jadi kita mau liburan kemana nih? Iya. Kita awalnya itu berlima bang. Iya, betul. Saya, Bang Yusuf, Bang Ira, terus Robi, satu lagi siapa tuh ya, orang Indramayu itu, pokoknya lupa lah, soalnya itu jarang ngobrol juga itu. Udah lama juga Iya, ya? udah lama juga kan, sekarang kan 2022 bang. Iya, lumayan lah. Jadi posisi libur 4 hari itu saya putuskan ada yang ngajakin gitu bang. Iya. Awalnya ada yang ngajakin, kemana nih kita nih, liburan nih panjang nih. Terus dari Majalengka itu, bocah Majalengka itu yang nama Bang Yusuf itu ngajakin, kalau enggak mau enggak gitu kan, ke Gunung Ciremai. Puncak. Iya gitu, muncak gitu bang. Posisi emang Bang Yusuf ini udah berpengalaman gitu. Iya. Daerah dia juga gitu kan. Singkat cerita, posisi libur, besoknya libur tuh kan, saya pamitan sama orang tua. Waktu itu saya berbohong gitu bang. Jadi nggak bilang muncak gitu, Ngomong ke orang tua, ke orang tua gitu ya, nggak bilang mau muncak ya? gitu. Jadi pamitan nih, kita beres-beres di rumah nih kan. Iya. Kitanya bawa tas satu. Pokoknya saya tuh nggak mempersiapkan gitu, kan udah tahu mau muncak nih. Iya. Harusnya kan mempersiapkan bawa apa gitu, bawa sleeping carrier, bag apa iya. gitu kan ya. Cuma waktu itu saya cuma HP aja bang, Modal tas HP. ya, modal HP. Oh, iya. HP juga itu kan HP 2017 gitu kan Iya, ya. masih kamera Iyalah masih gitu. Emang PNG lah. iya. Yang posisi saya juga kurang kebeli gitu ya. Singkat cerita, Ditambah mungkin perdana gitu ya. iya, emang pertama waktu baru kerja gitu. Perdana muncak lah. Jadi bilangnya sama orang tua itu, Bu gitu kan, harap jalan-jalan, mau jalan-jalan Iya. gitu. Mau jalan-jalan kemana? Ke Majalengka kan, ada temen situ, sekalian nginep gitu kan. Enggak ngebilangin muncaknya. Jadi saya berangkat di situ tuh. Kalau nggak salah dianterin sama saudara dari kampung
sampai Cikarang tuh kan. PT saya kan di Cikarang lokasinya bang, sama kontrakan temen itu di Cikarang kumpulnya gitu kan. Jadi Bang Yusuf, jadi yang lain ini perantau gitu. Jadi kita berangkat tuh, kira-kira berangkat habis lohor, ya kira-kira jam 12-an lebih dikit lah gitu. Posisi masih panas-panasnya. Kita naik mobil bus apa itu namanya itu ya. Ya pokoknya kita naik mobil bus berlima itu, emang berlima itu. Iya. Cuma yang naik itu cuma 3 orang doang. Jadi enggak semua gitu bang. Jadi enggak ada yang ikut yang 2 orang. Jadi kita udah sampai rumah si Abang Yusuf ini di Majalengka nih. Jadi rumahnya itu di Rajagaluh bang. Oh iya, Rajagaluh. Jadi saya udah nyampe rumahnya kan, cukup lumayan disambut sama orang tua si Yusuf ini gitu kan, orangnya baik juga gitu orang tuanya. Dan udah cukup umur orang tuanya juga tuh, kira-kira umur 40 lebihan lah gitu. Jadi saya nginep semalam itu di rumah dia. Jadi posisi itu emang udah nggak benar ini bang, firasat saya ini bang. Iya. Pokoknya kan muncak kan harus pas gitu ya, dari hari gitu kan, dari niat, dari awal juga saya kan udah nggak apa ya, udah berbohong sama orang tua gitu. Jadi posisi mau berangkat itu bang ya, Iya. emang benar posisi mau berangkat itu di hujan bang, hujan gede banget bang, di depan rumah hujan gede banget gitu kan. Jadi kita bertiga itu apa sih ya, kumpul gitu kan, ngobrol gitu, gimana jadi apa enggak gitu. Jadi yang namanya Bang Ira ini kan, yang jadi kan saya gitu kan, Bang Ira sama Yusuf nih. Jadi Bang Ira itu udah nggak jadi aja, soalnya udah nggak bener ini si ininya gitu kan, hujan gitu. Cuacanya Iya, nggak tadinya mah mendukung. panas itu bang. Iya. Jadi pagi itu panas gitu, tiba-tiba jam 8 atau jam 7 atau jam 8 tuh ya mendung hujan tuh. Tapi saya ini nekatnya gede bang, emang saya orang apa ya, orang Cikarang gitu, belum tahu muncak gitu bang ya. Karena perdana jadi Iya. penasaran, pengen ngerasain rasanya. Iya, puncak itu gimana karena ya. penasaran juga saya bingung ya. Jadi berangkat dah nyari ojek tuh Bang Yusuf tuh, temen dia di kampung situ. Dapat ojek itu kalau nggak salah tuh ya, itu 1 orang bang, kita kan bertiga tuh ya. Iya. 1 orang itu ya dapatnya gitu, soalnya orang situ katanya kan pada merantau semua kata dia, teman-teman dia tuh. Jadi waktu saya berangkat kan kehujan bang itu ya, pasti kan semua kan basah bang ya, carrier apa gitu kan, peralatan semua dah, baju gitu. Jadi gantian itu bang, naik motornya. Mau satu-satu jemput Iya pulang. gitu. Jadi motor itu emang motor bukan metik ya, bebek gitu. Emang harus naik gunung kan harus pakai motor bebek kayak gitu, kuat katanya. Jadi ceritanya saya itu paling terakhir. Yang pertama itu yang naik motor itu ya Bang Yusuf sama Bang Ira gitu. Saya terakhir gitu kan. Saya nungguin di kayak apa ya, kayak pintu masuk Rajagaluh itu. Iya, gapura. Iya kayak gapura gitu. Ada tempat neduhnya. Jadi saya nunggu di situ. Ya terakhir gitu kan, nunggu jemputan kira-kira ada 20 menit kan. Temen saya itu yang namanya Yusuf sama Bang Ira itu udah di, bukan di pos 1 ya, itu apa ya, Disken. iya itu yang pertama masuk kita. Oh, iya. Kayak ada warung gitulah gitu, Iya. disambut sama orang situ. Jadi langsung tuh dijemput saya, posisi masih hujan bang, Iya. masih hujan tuh, jalan tuh ya. Posisi emang waktu naik motor itu berhenti bang, karena tahu sendiri ya motor bebek gitu kan. Iya. Kadang ngadat gitu. Jadi berhentinya itu kalau nggak salah 2 kali itu. Singkat cerita udah sampai itu ya, sampai warung itulah gitu. Bukan pos 1 itu, belum. Baru tempat regis ya. Iya begitu bang. Jadi sampai itu kita berangkat itu kan pagi ya, jam 8 ya tentunya ya. Nyampe itu jam berapa itu, jam 5 bang. Emang Jam 5 jaraknya sore. katanya iya, emang jauh gitu kan. Jam 5 sore tuh. Emang waktu itu ya kan bergantian ya, terus mogok juga jadi lama. Nyampe di tempat
Waktu itu kan jam 5 tuh menjelang maghrib. Emang udah nggak bener itu bang, udah sampai semua di situ bang ya. Iya. Ceritanya kita kan bikin api bang, bikin api biar hangat gitu. Iya. Tahu sendiri kan pegunungan. Dingin lah pasti. Iya. Ya. Bikin api di situ tuh ya kan. Posisi baju semua pada basah. Ceritanya itu sama Yusuf itu bikin api. Terus Bang Ira itu bikin apa ya? Kata-kata apa ya? Masih dulu kan emang model tuh. Iya pakai kata-kata, kertas iya, gitu ya bang. Emang Kayak Bang Ira salam-salam gitu. iya ya. kayak gitu ya. Betul. Salam-salam. Masih ada kayaknya fotonya juga. Ceritanya saya sama Bang Yusuf itu nyari kayu gitu kan. Emang udah disediain sama orang warungnya gitu. Kita bakar-bakar di situ. Niat saya itu ngeringin baju, kaos kaki, sepatu, pokoknya sama yang lain lah gitu. Ceritanya kan bara api, Iya. terus kita bikin kayak panggangan gitu bang ya, buat sepatu biar kering gitu. Singkat cerita itu ditinggal bang kan ya, Iya. si sepatu itu kan lagi dikeringin di bara api tuh. Iya. Kita tinggal sebentar masuk ke dalam gitu kan, disediain juga kan mau istirahat mah di situ katanya kata orang situnya. Singkat cerita kita balik lagi udah pada kebakar bang. Mungkin jaraknya terlalu dekat mungkin. Iya terlalu dekat sama jatuh bang. Oh jatuh ya. Jadi untungnya itu kebakarnya kita balik laginya itu nggak lama. Jadi kebakarnya cuma misalnya sarung kaki, kaos kaki gitu ya. Cuma baru separohnya aja gitu kan. Iya. Sepatu baru ini bawahnya aja gitu. Pokoknya udah gak bener itu bang. Keringnya kebakar ya. Iya gitu bang. Pokoknya itu udah emang apa ya? Udah Dari awal juga sudah. iya disyaratin Iya. jangan naik gitu. Iya. Ya emang penasaran gitu jiwa saya gitu bang ya. Jiwa muda saya. Terus saya ya ceritanya udah dibenerin gitu kan, udah lumayan kering. Langsung tuh saya bikin kata-kata gitu kan. Buat teman-teman di PT gitu, teman-teman PT ada yang banyak yang nyalamin gitu. Iya. Emang banyak yang tahu gitu. Jadi naik itu kan di situ kan maghrib bang ya. Saya nyampe situ kan jam 5 gitu, udah maghrib. Ditanya dikasih makan tuh sama orang warungnya tuh. Emang kayak gimana bang ya? Kata orang situ, kata temen gitu ya. Kita dikasih makan di situ itu sebelum muncak kita dikasih makan. Pas pulang muncak kita dikasih makan. Pemikiran saya itu kayak terakhir bang. Jadi itu makanan itu gratis bang, Oh gratis nggak beli? nggak bayar gitu. Cuma masuknya aja gitu. Iya. Jadi gratis aja. gitu kita masuk itu ya kayak dia yang punya gitulah si Iya. warung itu gitu. Jadi nggak bayar gitu, nggak beli gitu. Itu nasi pakai telur, pakai tempe. Jadi pemikiran saya itu kayak apa ya? Ini dikasih makan ini, kayak buat terakhir kamu gitu. Kayak gitu bang, pemikiran saya itu. Iya. Terus mikirnya gratis gitu kan bang. Singkat cerita udah jam 11 malam bang tuh kan. Emang saya naiknya malam Malam bang. perdana naik langsung malam. Malam perdana, malam sama hari Senin bang. Oh Senin. Orang ceritanya saya mau naik nih, mau masuk ya pintu utama ya, Iya. pintu utama. Orang-orang pada turun Oh ya. karena hari Minggu itu hari weekend lah. iya gitu. Pasti rame. Jadi Minggu itu pada turun. Pada turun. Iya. Sore Minggu sore tuh turun. Iya. Malah saya malah naik bang. Iya. Nah di situ kan, pokoknya udah nggak bener pokoknya. Ceritanya tuh ya ada rombongan dari mana tuh? Ah mau kemana? Mau naik gitu kan? Kata si Yusuf ini orang Majalengka. Yakin gitu kan? Iya bang. Hari liburnya emang ini gitu kan? Oh ya udah sukses. Jadi posisi itu posisi lucu banget saya bang. Jadi Bang Ira sama Bang Yusuf ini nggak ada yang tahu. Kita kan pakai celana panjang bang ya, saya gitu. Iya. Kalau Bang Yusuf pendek, Bang Ira panjang gitu kan. Saya pakai celana panjang, pakai lepis bang. Oh iya. Jadi posisi waktu di warung itu Bang Ira sama Bang Yusuf itu nggak ada yang tahu bahwa saya itu pakai celana, iya pakai lepis itu di dalamnya 5 lapis bang.
karena pikiran saya itu di atas itu. Dingin. Nah itu bang, jadi posisi jalan ya, jalan, kata Bang Yusuf, John gitu kan, kok pelan banget jalannya gitu, gitulah gitu ya. Ya bang, berat gitu kan. Jadi jarak antara saya sama Bang Yusuf itu kira-kira semeter 2 meter bang. Iya. Karena posisi saya baru juga gitu, nggak tahu gitu ya. Dideketin tuh sama Bang Yusuf. Kan posisi gelap bang ya. Iya. Senter cuma satu doang gitu kan, penerangan cuma satu doang. Posisi gelap. Dipegang tuh celana saya tuh sama Bang Yusuf. Set pakai lepis gitu. Gitu bang ya. Pakai lepis. Emang kenapa bang? Pertama kata Bang Yusuf tuh ya, sakit nggak bisa jalan gitu kan, karena lepis makan ini keras. Gitu. Terus enggak itu tuh, nggak sampai situ. Kok pakai lepis? Iya bang, emang kenapa? Iyalah keras. Ini ada lagi bang. Buset katanya. Pakai berapa ini gitu ya? Lapis gitu. 5 bang. Gituin bang sama saya tuh ya. Udah lepas. Nah, akhirnya dilepas tuh ya. 2 orang itu Bang Ira sama Bang Yusuf itu ketawa tuh. Emang Bang Yusuf udah pengalaman, Bang Ira udah pernah juga gitu. Kalau Bang Yusuf kan udah, kalau nggak salah 3 kali atau 2 kali, Bang Yusuf baru 1 kali katanya, yang ini kedua kali. Jadi udah pengalaman semua itu Ya, temen tuh. Bang Jonang nih yang iya gitu ya. Jadi dia dilepas dia, set ada 5 gitu. Jadi terakhir itu ini bang, celana pendek. Celana pendek hitam loreng lah gitu. Karena dilepas, dimasukkan ke carrier lagi. Kita kan bawa carrier semua bang. Saya bawa gitu, semua bawa gitu. Jadi pengalaman awal saya itu kayak gitu, bawa semua gitu, kayak ngerasain gitu. Jadi baru naik gitu ya, baru berapa langkah tiduran bang. Saya tuh baru berapa langkah tiduran gitu, lelah. Emang posisi itu udah langsung naik bang, di jalan ini gitu. Iya. Langsung naik. Jadi Bang Yusuf ya gitulah, ketawa gitu kan, emang baru gitu. Sampai sempat diomelin sama Bang Ira gitu, payah gitu. Padahal saya itu nggak bawa air bang. Jadi Bang Yusuf sama Bang Ira ini udah bawa carrier, bawa sleeping bag, pokoknya semua terus bawa air gitu kan. Kan per orang kan harus air itu 6 botol bang, botol gede. Iya. Jadi posisi saya itu cuma botol kecil doang 2 gitu, kalau nggak salah gitu ya. Jadi baru berapa langkah duduk gitu bang tuh, duduk tiduran gitu. Emang apa ya, lelah gitu bang. Perdana lah. Iya perdana. Kaget. Jadi singkat cerita udah sampai pos 1 ya. Pos 1 kita nggak ngasut tuh. Jadi nyampe pos 1 suasana itu tahu sendiri bang ya, jam 11 bang ya. Iya. Pokoknya gimana gitu. Jadi nggak takut apa ya, rasa takut itu nggak ada. Masih aman lah. Iya, ya aman mah aman gitu kata Bang Yusuf gitu. Sering cerita. Pertama rasa takut itu nggak ada. Rasa takut maksudnya sama hantu itu nggak ada gitu. Rasa takut mati itu nggak ada gitu kan. Kan tahu sendiri itu di gunung lah gitu bang ya. Entah ada apa kan tahu sendiri dari situ mah. Datang buas lah apa ya. Jadi jalan-jalan saya tuh ya lewatin pos 1 nggak ini lagi, nggak apa sih, nggak berhenti gitu kan. Emang posisi kita itu target pos 3 langsung pos 6. Kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Jadi pos 1 lewat gitu kan, nggak sempet foto-foto karena gelap karena malam ya. Cuma jadi pos 1 itu ada apa ya, kayak rumah gitu, kayak saung. Emang udah disediain saung. Emang itu doang gitu. Nyampe atasnya mah nggak ada saung pisan. Jadi jalan, singkat cerita itu nyampe pos 2 itu udah mulai beda malam itu bang tuh, kabut udah gelap bang ya. Ceritanya itu saya itu ucapannya apa ya, nggak dijaga, sompral lah ya. Iya sebut kayak gitu. Jadi waktu itu nggak dijaganya,
jangan takut gitu kan. Awalnya itu ada rasa merinding sama Bang Ira tuh. Merinding ya angin apa ini ya, takutnya angin gitu kan. Emang kabut itu gelap banget Bang. Saya itu jawabnya itu kalau nggak salah, jangan takut lah, di sini mah nggak ada apa-apa gitu kan, kata saya tuh Bang tuh. Nggak lama jalan dari situ berapa langkah baru saya ngomong dari situ tuh Bang ya. Tiba-tiba saya juga ngerasain tuh Bang tuh yang Bang Ira rasain tuh. Nah iya lah, iya kata saya kan, nggak percaya sih kata Bang Ira gitu kan. Nggak lama kan saya kan ini posisi Bang Yusuf yang arah jalan, Bang Ira saya di belakang nih. Cuma walaupun saya di belakang tapi pelan-pelan, emang saya apa ya, baru gitu kan. Nggak lama tuh kan saya belakang, tiba-tiba ketinggalan lah saya tuh dikit-dikit gitu kan, karena saya lambat. Tiba-tiba kayak ada berempat Bang. Jadi Bang Yusuf, Bang Ira, saya di belakang ini kayak ada yang ngikutin. Enggak, bukan, jadi kirain saya itu Bang Ira gitu. Oh iya. Jadi jalan-jalan gitu kan, kata saya dalam hati, lah kok Bang Ira di belakang, ikutin gitu kan. Sementara Bang Yusuf sama Bang Ira ini udah di depan, udah lumayan jauh gitu di depan, kira-kira 5 langkah lah gitu karena naik. Nah tinggal saya tuh di belakang tuh sama berdua nih, kirain Nggak saya tahu. nah iya, kirain saya itu Bang Ira di belakang tuh. Yang posisi kan gelap kan, nggak kelihatan tuh walaupun Bang Ira di depan atau Bang Yusuf di depan. Posisi center satu doang kan, cuma kelihatan senternya, jadi saya ngikutin. Nah saya sempet tanya Bang sama Bang Ira yang di belakang nih, Bang kok pindah sih gitu kan di belakang gitu. Nggak jawab Bang. Itu benar, itu orang itu posisi gelap kan, nggak kelihatan pokoknya lah, walaupun muka gitu. Mulai tuh kan ditanyain, Bang kok di belakang pindah ya Bang ya, habis kencing Bang ya gitu kan. Terus nggak lama tuh kan saya makin ngejar yang di depan tuh. Makin ngejar di depan gitu kan, emang tinggalan rada sedikit jauh. Pas saya nyampe depan, lah ini Bang Ira nih, di belakang siapa nih? Saya ini kan, saya tepuk kan yang di depan nih, Bang nggak berani naik ke saya tuh. Yang di belakang ini siapa? Mana? Nggak ada Bang. Itu posisi langsung jatuh saya Bang. Spontan itu langsung jatuh. Ditanya tuh ya, itu kata Bang Ira tuh, sup berhenti dulu. Si John kenapa nih? Saya jatuh nih, duduk lah gitu. Nggak jatuh, duduk. Jatuh tubuhnya duduk karena lemes gitu kan. Bang Yusuf sama Bang Ira juga nanyain kenapa gitu. Jadi langsung tuh spontan saya langsung ini Bang ngobrol gitu. Bang ini nggak benar ya Bang. Saya tanyain tuh, Bang Ira tadi di belakang nggak kencing nggak atau berhenti dulu nggak gitu? Lah enggak, tadi di depan terus. Punya aja yang lelet gitu. Emang sering gitu Bang Ira mah ucapannya kayak gitu. Punya aja yang lelet gitu. Emang lelet gitu kan. Emang ini Bang, ransel itu kan berat ya. Rasanya berat lah ya. Iya, orang saya itu pakaian aja banyak banget Pak. Jadi ceritanya saya lemes tuh Bang ya, cerita sama Bang Yusuf, udah nggak bener ini mah. Tadi saya ngobrol ini sama orang di belakang, ini siapa ini? Terus kata Bang Yusuf, udah jangan bilang, pertama di sini tuh jangan bilang nyerah, jangan bilang lemes. Kata Bang Yusuf tuh yang berpengalaman tuh, pantangan lah kata orang situnya mah. Jangan bilang capek gitu. Udah mendingan minum dulu, kita ngasuh dulu itu sebentar. Kitanya udah minum, udah fit kembali gitu ya. Singkat cerita nyampe lah tuh di pos 2. Nyampe berhenti lagi tuh karena posisi saya itu sedikit ngedrop gitu ya. Ngaso sebentar, mau minum doang itu Bang di situ. Karena makanan itu kan di dalam gitu ya, susah gitu. Jadi berhenti sebentar, jadi kita lanjut jalan tuh ceritanya. Jalan-jalan itu saya ngalamin lagi tuh Bang. Itu cuma saya itu yang ngalamin itu. Yang nggak tahu juga ya, belum belum cerita juga
si teman-teman ini gitu. Apa dia ngalamin apa kagak, pastinya kayak ngalamin, cuma udah Ditutupin, berpengalaman iya. gitu bang, nggak mau yang lain ini takut gitu ya. Jadi posisi jalan itu menuju pos 3 itu kan di situ mah pohonnya gede-gede bang ya, Iya. nggak ketekep lah gitu, jadi akar-akar gak gede-gede banget bang gitu. Jadi jalan-jalan ditanya itu rubah itu bang, jadi yang tadinya Bang Yusuf, Bang Ira, saya tuh. Iya. Jadi sekarang sama Bang Yusuf, saya Bang Ira gitu kan. Iya. Jadi saya di tengah lah gitu. Jalan-jalan gitu kan. Ntar 5 langkah ngaso. Itu saya itu. Ntar 5 langkah ngaso. Itu Karena perdana. iya. Nggak tahu itu bang, itu terasa berat banget kaki bang. Di celana udah dilepas tuh ya kan, yang tadinya tebel banget udah dilepas, tinggal celana ini doang pendek. Itu terasanya itu berat banget itu punggung berat, punggung, kaki gitu, terus fisik juga udah lemas gitu bang. Jadi kabut udah mulai parah lah bang, kabut kan di gunung atau sendiri ya, kalau kabut Iya. pasti gitu ya. Emang posisinya katanya apa ya, bulan itu nggak nyocok gitu bang naik itu. Emang kita bertiga itu udah apa ya, udah nekat, karena saya juga udah pengen gitu. Itu singkat cerita jalan-jalan itu posisi saya kan di tengah tuh ya, ngikutin si sontoron ini nih, apa sih, baterai ini ya Bang Yusuf. Jadi ngeliatin ke depan, ke depan, ke depan. Jadi di situ kan, di depan kan ada pohon gede banget bang, nggak tahu kenapa itu ya. Jadi saya nanya tuh, Sup, coba dah sontor ke atas, itu apa itu? Itu spontan itu, emang bertiga itu ngeliat tuh. Lihat semua. Iya ngeliat. Emang pertama saya itu udah firasat nggak bener di depan nih, di pohon nih kan. Jadi disontor tuh pakai baterainya gitu kecil bang. Karena kita itu apa ya, mendadak gitu. Dadakan, gak ada persiapan lah Iya ya. gitu. Jadi baterai boleh minjem nih saudaranya si itu kecil gitu kan. Terus posisi apa ya, di casnya kurang gitu. Jadi ya kayak gitulah, semar-semar itu nyalanya gitu, samar-samar. Jadi posisi di sontor itu ada kayak orang bang, itu di atas itu kayak semacam apa ya, asap gitu, macam asap. Iya. Cuma berbentuk orang bang. Itu di atas itu semuanya itu langsung pada diem semua bang. Jadi jarak saya di teman-teman saya ini sama pohon itu kira-kira berapa ya, ya kalau nggak salah 10 meteran lah kurang lebih gitu. Lihat ke atas itu ya kayak orang gitu bang, lagi duduk gitu, cuma hitam semua itu. Cuma orang ini bentuknya asap. Iya. Orang duduk di atas gitu. Jadi jarak antara bawah tanah sama ke atas ini ya cukup 3 orang lah kalau naik gitu, deket, jadi nggak terlalu jauh. Itu sosoknya itu kayak asap gitu, kayak asap tapi berbentuk orang, cuma gelap banget bang, gelap. Jadi posisi itu bertiga itu kayak apa ya, kayak cengok gitu bang, kayak kaget gitu, kayak orang kesurupan semua gitu, pada diem gitu kan. Jadi sadar-sadarnya bertiga ini ada angin bang, ada angin membas dari belakang, bus gitu. Jadi seolah-olah kita tuh apa ya, si raga kita tuh balik lagi gitu bang. Jadi sadar-sadar itu udah nggak ada itu bang. Posisi kita sadar tuh berapa menit ya, jadi sekitar 2 menit 3 menit itu sadar itu. Walaupun 1 menit kan lumayan lama bang ya. Iya. Kita diri gitu kan, melihat ke atas gitu, langsung pas sadarnya itu yang ngucapin astagfirullah itu saya dulu tuh. Jadi spontan itu bertiga tuh bang ya, saling tatapan itu bang. Bang Yusuf dari depan natap saya yang di tengah gitu kan, seolah-olah itu apa gitu. Terus saya juga tuh ngeliat ke Bang Ira tuh, nanya juga, itu apa itu tadi gitu kan. Itu pada diem semua itu bang. Kata Bang Yusuf, udah, ini lanjutin jalan aja.
kata Bang Yusuf itu kan yang udah berpengalaman di Gunung Cermai kan ya, Iya. jalur Apuy itu, udah jalan aja gitu kan, pos 3 dikit lagi ntar kita camp di situ, buka tenda di situ. Singkat cerita jalan-jalan tuh kan, kayaknya kita ngecamp tuh di pos 3 Bang. Jadi udah sampai alhamdulillah gitu kan, ada ininya, ada namanya pos 3, cuma saya lupa itu pos 3 biasanya kan ada nama-namanya gitu, Iya, nama tentang pos, jalan. iya. Jadi saya buka tuh kan, buka yang satu ya Bang Yusuf buka tenda gitu buka tas tenda, terus jadi saya itu masak gitu Bang Yusuf buka tenda, saya masak, persiapin karena saya juga jago juga gitu masak. Ya, berbagi tugas lah ya. Iya gitu. Terus posisi Bang Ira nyari kayu yang di sekitar gitu kan. Iya. Jadi Bang Yusuf itu emang udah berpengalaman gitu ya. Jadi ceritanya tenda itu udah jadi Bang ya, udah jadi. Jadi si tenda itu kan bentuknya segitiga Bang ya gitu kan. Jadi sekeliling tenda ini Bang, posisi saya itu belum tahu itu dibikin jalur air. Oh iya. Jadi saya ini kan udah tahu sekarang ya, dulu mah belum tahu gitu. Jadi seolah-olah ini si lingkaran ini di tenda ini buat apa gitu. Iya. Jadi lumayan dalam lah gitu, sejengkal mah gitu. Pas baru tahu mah, oh ini jalur air. Jadi air misalnya kalau hujan itu nggak langsung ke tenda. Iya benar. Jadi kan ini kan posisi kan ke atas gitu. Turun, pasti air itu turun. Ya. Oh gitu kan. Tahu-taunya udah pas pulangnya gitu. Jadi saya buka ini gitu kan, buka timbel ini gitu, apa sih? Iya bekal gitu, bekal makan. Jadi posisi itu bekal itu pertama datang itu ya emang nasi gitu kan. Ini tenda tuh ya boleh Bang Yusuf, Bang Ira juga udah balik lagi tuh nyari kayu seadanya buat ngangetin badan gitu kan. Terus saya juga bikin ini apa sih kayak rebus mie gitu kan. Iya. Kalau nasi doang kan sama timbel doang nggak cukup gitu. Kita masak. Terus kita kumpul tuh bertiga tuh duduk di depan tenda. Kita itu angin datang Bang. Angin tuh ya emang udah biasa kali gitu ya, di atas gunung banyak angin gitu. Cuma anginnya enggak ini Bang, enggak lazim gitu, Beda lah ya. Iya beda gitu. Kalau kita lagi bikin tenda atau apa biasa gitu, tiba-tiba posisi kita mau makan nih, lagi kumpul nih bertiga nih, kitanya udah dingin gitu si mie-nya juga kan, tiba-tiba angin itu apa ya, seolah-olah kayak minta gitu Bang. Jadi setiap kita mau makan Angin gede gitu, angin gede gitu, jadi kita itu kan terganggu gitu Bang. Pas kita mau makan mau minum gitu gede gitu Bang tuh, pokoknya apa ya, jadi pohon-pohon gitu kan kayak ranting yang udah kering mah kan pada jatuh Bang ya, di depan pisang gitu jatuhnya, kayak ranting kayak daun gitu. Jadi kita kan terganggu gitu, mau makan juga susah gitu. Jadi posisinya juga kan pakai apa ya, bukan piring sih, apa sih namanya tuh ya, iya macam tupperware gitu ya. iya. Jadi kan itu mau ke bawah gitu ya kan, Iya. gerak gitu. Terus mungkin kita lupa gitu, jadi posisi itu kita nggak baca doa gitu. Jadi ada yang nyeletuk gitu kan, itu antara Bang Ira sama Bang Yusuf itu kalau nggak salah tuh. Oh iya doa. Soalnya di sini kan di atas gunung gitu, kita makan kan di atas gunung gitu kan. Jadi nggak permisi gitu kan, nggak nawarin nggak apa gitu Bang. Kan harusnya kan permisi atau apa kan ya, kalau kepercayaan orang-orang itu. Saya juga baru jadi nggak tahu gitu, mau langsung makan baik karena lapar. Jadi ditanya doa tuh, itu angin itu udah berapa kali tuh Bang, setiap saya mau makan ya bareng-bareng ada gitu. Ntar setiap kita ngebuka kayak roti gitu, ntar kelempar roti nih Bang, ada gitu angin tuh. Kenceng banget angin kabut tuh, cuma anginnya itu kayak sekilas Bang. Kalau angin kan kayak ada mah bus gitu kan, ini mah bus senyap nih Bang ya. Ntar lagi itu bus senyap itu, kira-kira ada 6 kali atau 5 kali itu angin. Saya kita baca doa ya gitu, baca doa ya alhamdulillah tuh, sehabis baca doa tuh ya udah nggak ada tuh angin tuh Bang. Kitanya kita makan, kitanya itu posisi nyampe
pos 3 itu jam berapa ya, berangkat jam 11, itu antara jam 2 jam 3 bang. Iya. Soalnya saya di gunung itu 3 hari bang. 3 hari. Iya 3 hari. Jam 3 pokoknya subuh lah, kita di pos 3 itu subuh. Terus nyampe subuh tuh ya, ceritanya hujan tuh bang. Hujan gede banget bang. Ini mah udah apa ya, ngecamp atau puncak itu udah kan niatnya mah pengen foto-foto gitu bang ya, apa gitu. Itu hujan itu bang ya, dari sehabis subuh nyampe sore bang. Hujan terus. Iya, jadi seolah-olah itu ngelarang kita untuk apa ya, iya kayak ngelarang kita untuk Naik nerusin iya perjalanan gitu ya. bang. Jadi kita kan pengennya di pos 3 gitu kan momen-momennya foto-foto Iya. atau apa gitu bang ya. Itu nyampe sore itu bang, nyampe malam lagi itu kita di situ itu di pos 3 itu udah nggak pernah itu bang. Itu hujannya agak bukan hujan kayak gerimis doang, itu gede banget bang. Itu saya itu di dalam tenda itu oke gimana ya, kayak udahlah cukup gitu, ini nggak lagi-lagi gitu bang. Itu suara air itu bang, kan tenda kan tipis bang ya. Iya. Itu suara air itu kan saya tiduran itu setengah badan bang. Itu suara air jalan di samping tenda itu, pokoknya deras banget bang. Itu dalam pikiran itu nggak mau lagi-lagi lah gitu. Iya bang itu tuh. Terus saya kan pakai ini ya sleeping bag gitu ya, Iya. itu masih terasa dingin banget gitu bang. Jadi posisi di dalam sleeping bag itu saya itu nangis bang, nangis itu. Jadi nangisnya itu nangis cowok ya bang, Iya. nggak keluar air mata, cuma apa ya, sedih gitu, Sedih, merah iya. gitu. Iya. Dalam sleeping bag itu saya sedih aja, ya Allah gitu, kok gini amat gitu. Ya pokoknya banyak istighfar, banyak apa di situ tuh, di dalam sleeping bag gitu. Merenung lah ya. Iya gitu, merenung lah. Posisi dalam sleeping bag, samping tenda ini kayak banjir banget bang. Cuma belum bisa ngelihat gitu kan, karena hujan gitu kan. Boro-boro ngeliat gitu. Saya mau keluar aja ini dari sleeping bag ini, tangan ini bang ya, udah kering semua bang. Udah kayak habis megang es batu. Beku lah ya, kering-kering beku. Pokoknya gerak juga susah gitu ya. Ini Bang Yusuf ini sama Bang Iran ya, enjoy aja tidur gitu kan, udah tahu gitu hujan gitu kan, enjoy tidur gitu, bisa gitu bang tidur gitu ya. Anehnya saya itu gelisah banget bang. Mungkin karena perdana lah, Iya, kaget. gelisah banget itu. Terus saya juga yang kadang-kadang ngebuka sleeping bag, ngebenerin tenda, ada yang bocor dikit gitu ya. Kadang saya ingin pakai plastik lah gitu. Terus kadang sepatu juga saya masukin semua kan tadi ya di luar gitu. Ini Bang Ira, Bang Yusuf ini bisa banget ini tidurnya. Jadi saya itu susah banget gitu bang. Jadi waktu itu berhenti itu si hujan ya, jam 5 lebih gitu, mau maghrib lah. Ceritanya itu saya pengen sholat gitu. Tapi susah banget bang. Emang waktu itu kotor banget ya, Iya. badan susah banget. Emang niatnya mah ada gitu pengen sholat, cuma enggak gitu, enggak sholat. Ya, Jadi posisi tanah aja ini bang gitu kotor gitu, Iya. becek gitu lah, bekas hujan. Terus di ini di tenda kan, tenda cuma satu doang gitu ya, pasti kan berdiri nggak muat gitu. Iya. Tapi saya nggak kepikiran ini duduk. buat ini buat kodo ya, tayamum ya, kayak gitu. Jadi nggak kepikiran bang. Jadi saya kepikirannya, wah mau sholat nih, wah iya nggak nyampe gitu kan. Kita kan cuma jongkok gitu bang ya di ini kayaknya. Padahal nggak bisa itu soal sambil duduk. Iya juga. gitu sambil duduk ya. Emang saya emang apa ya, kurang pintar dalam ini gitu. Jadi nggak sampai sholat itu bang. Jadi maghrib, isya gitu. Jadi posisi isya itu ya habis maghrib kan udah berhenti tuh ya hujan. Jadi pada keluar tuh Bang Ira, Bang Yusuf gitu, saya juga kan. Jadi makan lagi di situ. Baru datang makan, pas habis ini makan gitu kan.
padahal belum naik pisan gitu ke pos 4, pos 5, pos 6. Makan lagi kan posisi kan, jadi apa ya, si makan ini, si timbel ini bekal gitu ya, timbel ini jadi mau habis bang gitu. Jadi tinggal beberapa lah gitu, Bang Ira tinggal berapa, saya tinggal berapa. Kalau nasi kan beras gitu bang ya, kalau nasi timbel kan tadi udah habis, jadi kalau beras masih ada, kalau beras. Tapi kalau lauk-lauk udah habis, tinggal pop mie aja. Air juga udah tinggal, tahu sendiri kan di perjalanan ntar minum lagi. Jadi masak lagi tuh, itu posisi di pos 3 itu masak mie tuh jam 7 tuh, masak mie. Terus posisi saya yang masak tuh di depan tuh ya, tiba-tiba itu kan di situ kan ada semak-semak bang ya, ada kayak suara binatang bang, kayak sek-sek gitu, itu keras gitu, sek-sek gitu. Berapa kali itu ya ada 3 kali mah. Saya masaknya gitu kan biasa gitu, emang posisi itu hutan kayaknya. Setelah di posisi itu Bang Ira sama Bang Yusuf itu lagi ngerokok gitu, ngopi gitu di dalam tenda. Tapi posisi saya masak tuh kan posisinya kan pintu gitu bang ya. Si Bang Ira ini di sini gitu, saya masak bukan di depan pintu tapi di samping. Jadi nggak kelihatan sama Bang Yusuf sama Bang Ira ini. Setelah saya ngambil, kalau nggak salah ngambil piring gitu kan buat si mie ini matang, saya ngambil, tiba-tiba saya belok lagi gitu ya, itu ada babi hutan bang, gede banget bang itu bang, spontan itu kan. Saya ngejerit kan baru pertama gitu kan ya, saya naik lagi, itu babi hutan udah depan bang, di depan si pop mie ini udah matang. Saya ngejerit tuh, astagfirullah gitu kan, sama refleks kan posisi di situ kan emang pakai kayu gitu ya, bekas tadi siang gitu. Mau ini kan astagfirullah kan, itu kan kedengeran sama Bang Yusuf sama Bang Ira ya, langsung keluar, ada apa John gitu kan, langsung lihat dia sama tuh, kaget juga gitu kan. Itu posisi saya itu refleks itu mau mukul bang, mau mukul si babi hutan itu ya. Posisi itu ya gede banget, itu lebih dari orang itu, kayak orang itu 2 kali lah, 2 kali orang gitu. Terus kata yang udah berpengalaman, kata Bang Yusuf tuh ya, dipegang tuh tangan tuh, jangan gitu kan, itu emang dari sininya gitu, emang udah terbiasa itu makan sama manusia. Nah, jadi sempet nggak jadi saya itu kan, terus saya ambil ininya, terus kata Bang Yusuf udah saling separuh aja gitu, kalau dia nggak dikasih bakalan ngacak-ngacak tempat tidur kita ini, si tenda ini gitu. Kitanya dikasih tuh saling separuh tuh, kita masak cuma pop mie 2 gitu bareng-bareng, kitanya dikasih. Singkat cerita kita makan tuh di dalam ya, di dalam tenda tuh, sama Bang Ira itu di luar sambil ngeliat si babi hutan ini. Itu babi hutan ini baru pertama saya ngeliat itu bang, itu taringnya itu bukan apa ya, bukan pendek tapi ke atas gitu bang. Itu saya mau gimana ya, posisi itu saya bawa HP apa ya itu ya, jadul lah, mau moto kayak burem banget gitu bang. Itu padahal kalau dipoto itu bagus banget itu si babi hutan itu, buat pengalaman lah gitu ya. Karena kata Bang Yusuf udah HP, kamera, GoPro gitu kan, cukup buat di atas gitu, momen-momen di atas gitu. Jadi singkat cerita itu ya, kita malaman lagi di situ di pos 3. Posisi saya itu habis makan kira-kira jam 10, jam setengah 11. Kitanya yang 2 ini udah pada tiduran kan, habis makan, ngopi, ngobrol gitu, momen-momen situ. Terus tiduran tuh Bang Ira sama Bang Yusuf tuh, saya pengen kencing bang itu. Itu demi Allah itu pengen kencing, pengen berak saya bang itu. Kata orang kan kalau kencing berak di situ, kencing di situ berarti kan udah betah gitu. Ini saya nggak tahu itu lah, masa dalam hati malah masa udah betah saya di sini gitu kan. Ceritanya saya keluar di tenda tuh ya, saya kencing gak jauh bang dari tenda itu, karena saya nakut gitu juga ya.
karena ngeliat-ngeliat itu pasti takut saya dari awal-awal juga. Saya kencing buka tuh ya, langsung tengok-tengok, nggak ini lagi gitu, nggak permisi, nggak apa gitu ya. Itu si angin itu datang lagi bang, si angin yang kayak tadi siang tuh ya, datang lagi tuh, sempasan tuh bang, bus gitu bang. Kan posisi lagi kencing makanya ini bang ya, Kaget jadi lah, ya. kaget terus si air itu kan acak-acakan gitu bang ya. Jadi posisi itu langsung saya ini bang, tuntas nggak tuntas langsung pas nengok kan saya kan ini tenda ya bang ya, ini pohon gede gitu, pohon gede ceritanya. Saya kencing itu di sini nih, ini si pintu masuk tenda. Jadi saya pas balik arah gitu kan ke pintu masuk tuh, mau masuk langsung gitulah, karena takut kalau ada angin itu. Tiba-tiba di pohon ini nih ada yang nengok bang, ada yang nengok. Itu spontan itu, pocong itu bang, cuma nengok aja itu bang. Itu tenda ini bang nih ya, yang jaraknya lumayan deket ini sama pohon nih, acak-acakan bang tenda. Saya salah masuk gitu, maksudnya pintu belah sini, saya masuk langsung dari nerobos aja gitu Karena panik ya. Cuma sekilas doang itu, cuma nengok, ntar kembali lagi. Itu posisi saya itu nggak langsung panik, cuma diem gitu, kaget lah gitu kan. Tiba-tiba udah hilang lagi, udah ketutupan si pohon ini, baru tuh saya panik langsung masuk ke tenda. Cuma posisi bukan pintu tenda. Itu saya panik itu temen yang lagi tidur langsung bangun bang. Kan posisi ini ya, apa sih, temen tidur itu dekat, ya pokoknya kan tipis ya bang ya. Iya. Jadi ke ini gitu, kehempas gitu, Tabrak kedorong lah, ya. ya, ketabrak gitu. Terus berdua bangun tuh ya tuh, ada apa gitu kan, ambil megang saya tuh, jangan terusin nerobos ini gitu, bisa robek, bahaya. Ada apa gitu. No di sana no, di pohon gitu kata saya tuh kan. Ada apa di pohon gitu. Oh no, di ini gitu, diulang-ulangin lagi bang ini, dibulak-balikin lagi. Susah lagi. Iya gitu. Oh no, di pohon. Iya di pohon ada apa? Oh di pohon. Jadi posisi semua itu ngeliat pohon gitu ya. Jadi ada yang berani tuh, Bang Ira gitu ya. Ya apa? Ada apa gitu di pohon gitu kan. Jadi ceritanya Bang Ira balik lagi, nenangin saya dulu gitu ya, biar bisa cerita. Ceritanya ada air itu kan. Saya minum dulu. Coba liatin ada apa gitu kan. Sambil nggak keras bang, ada apa sambil si pintu ini apa sih, emang ceritanya itu di dalam, pintu tenda itu ditutup, jadi dikunci selerek gitu kan. Ada apa gitu. Si penerangan juga kecil, sebatret. Ada apa? Jadi posisi itu saya itu kayak orang sadar nggak sadar ya, gimana ya, jadi kayak cengok gitu bang. Tar dulu kata saya, belum stabil gitu ya. Tar dulu bang, baru tuh udah kira-kira 3 menit atau 2 menit baru cerita tuh, aduh gitu, ada angin lagi kata saya kan. Tadi pas kencing menumpang ya, kata Bang Yusuf nih, menumpang ya. Iya bang, lupa, ada buru-buru kata saya itu kan. Terus itu di pohon ada apa gitu? Nggak tahu bang, itu bang, pokoknya itu kata saya tuh ya, pokoknya itu yang paling parah kata saya. Yang saya lihat tuh, kalau si tadi kan si bayangan kan yang di atas pohon itu kan bertiga gitu, bareng-bareng gitu. Itu saya sendiri itu langsung itu, cuma berapa tengokan doang itu langsung. Itu bentuknya itu karena kelihatan pocongnya itu ada ininya bang, iketan ya. Iketan. Karena emang gelap gitu kan, jadi si pocong ini ya jelas gitu bang. Cuma udah apa ya, buram, abu ini kotor gitu kan. Cuma si muka ini kayak ketutupan apa ya, si baju dia itu, si baju pocong itu, jadi kayak nggak ada mukanya lah gitu. Jadi semua kayak badan semua gitu. Cuma posisi atas mah kecil, tapi jelas gitu. Iya jelas itu posisi kan, pohon ini kan dekat Iya. dekat sama saya tuh, sama tenda.
itu paling jaraknya berapa meter. Jadi singkat cerita, udah ya. Mendingan tidur. Itu saya tuh nggak bisa tidur habis subuh itu bang. Habis subuh. Ingat. Iya masih keinget. Ya nggak tidur lah gitu nyampe pagi itu. Singkat cerita pagi beres-beres kita lanjutin. Alhamdulillah terang gitu, cuma berkabut doang. Langsung saya jalan tuh kan pos 4. Alhamdulillah tuh nggak ada halangan tuh. Posisi pagi juga langsung subuh itu langsung berangkat saya bang. Dari pos 3 itu ke pos 4. Alhamdulillah. Terus singkat cerita itu nyampe pos 6 jalan minta kelancaran tuh. Sebelum berangkat dari pos 3 itu kita berdoa tuh bertiga tuh, minta kelancaran dalam perjalanan tuh. Alhamdulillah tuh pos 4 pos 5 nggak ada tuh, emang pagi juga gitu kan. Terus posisinya nggak jauh juga tuh pos 4 sama pos 5. Jadi sampailah tuh pos 6. Itu pos 6 itu lebih parah itu bang. Jadi kata Yusuf nih, ini ngecamp terakhir. Itu kata-kata terakhir itu seolah-olah aturan mah jangan gitu bang. Iya, jangan. Cuma kata Bang Yusuf itu ya keceplosan gitu kan. Kata dia kan jangan asal ngomong gitu. Jadi kata Bang Yusuf ini ngecamp terakhir. Terakhir itu kan umum bang. Iya. Terakhir gitu. Di situ itu kan ngecamp, kitanya itu nyampe itu kan udah 2 hari ya. Nyampe pos 6 itu hampir ke 3 hari 3 malam. Jadi jam berapa itu nyampe pos 6 itu ya, kira-kira habis asar lah gitu. Kita bikin tenda lagi. Nah jadi ceritanya hujan lagi bang. Kita dihujanin lagi di situ tuh, bikin tenda udah kelar, kita makan lagi sisa itu terakhir itu bang, sisa itu air juga sisa gitu kan. Jadi dihujanin lagi bang, gede banget itu bang. Jadi itu pokoknya ada semua itu, angin itu ya di pos 6 itu seolah-olah ya kayak gitu, jangan terus gitu, kayak ngebilangin lah si angin itu. Jadi posisi kita ngecamp di situ itu salah bang, kayak petilasan bukan makam. Iya, Gitu. petilasan. Jadi kita ngecamp di sini gitu kan, di sini petilasannya itu di belakang kita ini, di belakang tenda gitu. Itu saya tahu-tahunya itu nanti di belakang gitu saya ceritain. Jadi kayak ada petilasan. Jadi si tenda ini sedikit nutupin petilasan bang. Kalau petilasan kayak bekas-bekas apa itu bang? Orang-orang sakti Iya, tapak lah. iya gitu, orang tapak. Jadi Gitu ya. dikeramatin. Jadi saya makan di situ ya sama temen tuh. Jadi posisi jam berapa itu? Maghrib. Saya bikin tenda kan habis asar gitu. Kita maghrib tuh. Alhamdulillah tuh bisa sholat tuh, saya sholat di samping tenda tuh. Di situ juga udah ada kayak daun pisang. Soalnya tanah kotor kan kalau pakai matras. Yang berdua itu nggak sholat tuh, Bang Yusuf sama Bang Ira. Saya aja tuh yang sholat tuh. Emang udah kepikiran sholat, nggak cerita sholat. Nah pas sholat maghrib itu baru saya ini gitu ya, niat gitu kan. Tiba-tiba itu si makhluk itu berani banget itu nampakin di depan itu bang. Jadi posisi saya bikin tenda, terus sholat di samping tenda itu di apa sih ya, kira-kira berapa meter ya, itu jurang bang. Iya. Jurang lah gitu. Jadi posisi saya sholat tuh di sini jurang gitu kan. Iya. Nggak jauh lah gitu, berapa meter, cuma banyak pohon gitu. Itu langsung itu bang, baru niat saya tuh soli gitu kan. Itu kenapa kan itu gede banget bang. Itu cuma badannya aja separuh bang. Separuh. Iya separuh itu kan, itu kan ini jurang gitu bang ya. Terus separuh itu. Jadi saya sholat juga gimana ya,
itu apa itu sebentuknya Nah. gitu kan, hitam gede gitu kan. Tapi kelihatan mukanya. Enggak, jadi posisi kan saya kan sholat gitu, Iya. cuma enggak ini gitu, enggak gitu gitu Cuma kan. sekilas lah ya. Cuma sekilas si ini berbentuk gitu, gede banget itu, Hmm. cuma separuh gitu bang. Jadi pikiran saya itu kalau orang mana kakinya gitu, itu kan jurang gitu. Itu kalau orang itu mana kakinya, terus kan di situ kan di samping itu kan di samping si makhluk tuh ya ada pohon gitu, nggak terlalu gede lah gitu. Kok si pohon itu si makhluk itu gedean pohon gitu, lebih gede gitu dari pohon itu maksudnya gitu. Iya. Jadi pas saya takbir tuh ya udah ini gitu kan, Allahu Akbar gitu, dia malah makin nampakin gitu ke depan gitu, kayak jalan gitu, tapi jalannya nggak kayak melangkah, cuma kayak bergeser doang gitu di depan, seolah-olah nih ada saya nih di sini gitu. Iya. Kayak gitu. Itu bentuknya kayak itu kayak semacam genderuwo gitu bang, kayak orang pakai kayak topeng gitu kan, panjang gitu, si rambut nih, muka nggak kelihatan, pokoknya rambut semua gitu bang. Iya. Itu gedenya itu bang gitu ya, masya Allah itu alhamdulillah itu posisi saya itu nggak ngeliat langsung gitu bang, ini makin jelas gitu kan, si badan juga makin gede gitu. Ya seolah-olah itu di situ itu jangan sholat, bahwa di situ ada dia gitu. Mungkin mendekati lah gitu. Iya gitu bang, di situ kan jurang gitu. Jadi salat saya juga dipikirin ini udah diterima atau kagaknya itu urusan sang ini, yang sang kuasa gitu. Jadi posisi saya takbir Allahu Akbar itu alhamdulillah itu saya nyampe akhir itu emang ada itu bang, itu si makhluk ini, makhluk ini nampakin gitu, ada gitu. Terus kadang dia itu kadang kayak apa ya, kayak bikin angin gitu bang, kadang ngehempas angin ke saya itu pas sholat itu. Kalau saya kan ini apa sih sadar gitu ya, kalau saya sadar gitu berdiri itu dalam keadaan sadar gitu kan, berdiri itu nggak kehempas, yang kehempas itu si tenda ini goyang gitu. Iya. Cuma teman ini udah pada tidur kali ya, pada ini nggak kerasa gitu, udah kelelahan kayaknya itu pas maghrib gitu. Terus kayak ngehempasin angin itu si makhluk tuh ya ke saya tuh, saya tetap lanjutin itu sholat maghrib itu, lanjutin. Alhamdulillah itu posisi duduk gitu kan, itu posisi saya duduk itu ke tahiyat terakhir itu ya ngelihat si perutnya doang, si palanya mah tinggi, si palanya cuma segini ya, karena itu kayak apa ya, kayak genderuwo apa gitu bang ya, gede banget. Udah apa posisi saya di situ ya, kalau gemetaran enggak sih, kayak sadar nggak sadar gitu bang, saya sholat itu kayak ada yang ngegerakin gitu sholat juga gitu, saya terus gitu, padahal saya itu kayak kaku itu bang,